nggak banyak orang tahu sebenarnya gini, anak menyimpan kamus rasa itu di badannya bukan di kepalanya. Maksudnya adalah gini, sebelum anak itu mengenal rasa takut, marah, kecewa, sedih, senang gitu ya, badannya ngerasain duluan. Misalnya nih ya, dia tiba-tiba nih deg-degan, itu nanti dia baru tahu itu artinya takut. Dia mules, dia nanti baru tahu artinya cemas. Terus dia lagi gak enak banget nih, kayak tensi badannya tuh kepingin mukul misalnya. Itu dia nanti baru dia tahu, oh itu namanya marah. Ya kan? Nah makanya sebelum anak bisa bilang, aku marah nih Ma, apa yang dia lakukan? Mukul temennya, bantingin barang, jedotin kepalanya. Karena dia belum ngerti ini rasanya apa. Itulah yang menyebabkan orang tua sama anak gak pernah nyambung. Karena orang tua gak ngerti, dianggapnya cuma anak nakal gitu kan. Langsung dilabelin anak nakal ya. Sebenarnya dia gak nakal, dia cuman gak ada cara lain untuk bilang, aku ini lagi gak baik-baik saja loh. Itulah pentingnya orang dewasa nemenin, ngasih tahu. Misalnya Nak, oh kamu misalnya, memang dia belum bisa ngomong, tapi kalau mama yang peka dia akan tahu. Misalnya oh ini anaknya kayaknya lagi takut gitu ya. Misalnya kita bawa ketemu orang terus dia nangis, berarti kan biasanya dia takut. Nah kita bisa bantu dia, misalnya kamu lagi deg-degan ya ketemu orang baru ya, ini tuh namanya takut. Pelan-pelan itu anak pasti ngerti. Dikenalin emosinya itu ya? Dikenalin nama-nama emosi. Makanya sebenarnya gini, anak itu bukan tantrum, tapi terlalu banyak emosinya tidak pernah dikasih kata-kata. Jadi dia gak tahu mau ngomong apa. Aku cuman merasa aku pengen mukul, padahal ini aku marah. Dan yang sering tidak disadari orang tua, komunikasi itu adalah bahasa di kepala anak seumur hidup. Karena anak itu gini, caranya kita ngomong ke anak itu adalah caranya nanti dia ngomong ke dirinya sendiri seumur hidupnya. Iya, contoh misalnya ya, kita ngomong sama anak, kamu tuh memang lelet kok, gak bisa memang harus cepet gitu ya. Anak akan merasa dia selalu nyusahin orang. Beda kalau kita misalnya ngomong, gak apa-apa kok mama temenin ya. Dia akan merasa kalau ada masalah itu gak apa-apa, yang penting kita mencoba. Karena orang dewasa itu banyak hancur, bukan karena suara orang lain, karena suara orang tua yang sudah berpindah ke kepalanya sendiri. Jadi bukan karena orang dewasa menghancurkan dia, orang lain misalnya, dia lupa banyak otaknya itu sudah ribut dengan mungkin suara mamanya yang kita gak sadar kita pernah ngomongin gitu. Karena itu membentuk. Makanya saya bilang sebelum anak bisa belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dia ngelihat mamanya gimana komunikasi sama dia.